bahas. Yang pertama, cirinya orang-orang yang tidak dipanggil dipilih itu adalah matanya dibutakan, hatinya dikeraskan, didegilkan. Yang kedua adalah orang-orang yang dari semula memang sudah ditentukan untuk dihukum dan dibinasakan sehingga namanya tidak ada di buku kehidupan. Dan yang ketiga, minggu lalu kita sudah memulai membahas ciri yang ketiga, yaitu orang-orang yang murtad karena sesat, karena durhaka. Dan ada 4 ciri-ciri orang-orang yang sesat durhaka yang akhirnya menjadi murtad. Yang pertama adalah firman itu tidak berakar di dalam hidupnya. Tidak berakar artinya tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh artinya tidak berbuah. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya hanya karena fenomena-fenomena, tanda-tanda ajaib, mujizat, hanya karena itu, bukan karena firman. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengasihi atau membenci saudaranya. Dan ciri yang keempat adalah orang-orang yang mudah sekali disesatkan sehingga dia durhaka dan akhirnya menjadi murtad. Nah, malam ini kita akan membahas ciri yang kelima dari orang-orang yang durhaka, yaitu adalah orang-orang yang meninggalkan iman. Ya, meninggalkan iman. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Ini surat dari Rasul Paulus, surat penggembalaan kepada Timotius dalam menggembalakan jemaat di Efesus. Begini firman Tuhan. Tapi mohon maaf Pak Jo, slide-nya belum berganti. Oh, slide-nya belum berganti. Nah. Belum full screen. Di saya sudah, sebentar ya. Ada sesuatu berarti. Ini sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan Pak, tapi belum full screen. Iya, masih slide pertama itu. Kelihatan Pak Jo. Ini berubah nggak? Masih tetap. Masih tetap. Belum berubah. Belum berubah, sebentar ya. Ini berarti ada, Tuhan tolong. ini berarti ada masalah teknis ini berarti. Biasanya live dulu terus masuk langsung Pak. Ya, ini saya udah. Bentar ya saudaraku. Alon-alon Pak, pasti kelakon. Ini sudah belum? Sudah tampil Pak, Ya tapi Pak. belum full screen. Kalau ini sudah full screen nggak? Ya full. Ini Belum. belum juga. Tidak berubah Pak. Belum berubah. Belum. Iya, belum berubah Kak. Ya, sebentar. Oh, ini berubah nggak? Berubah nggak ya? Sudah Pak, sudah berubah. Sampun. Berubah kan? Ampun, murtad, sesat, durhaka. Sudah. Ya. Ampun Pak. Oke, ya. Mari kita lanjutkan kalau sudah sampun. Kita akan bicara ciri yang kelima dari orang-orang yang murtad ya. Diambil dari 1 Timotius 4 ayat 1. Begini firman Tuhan. Tapi roh, maksudnya roh kudus ya. Tapi roh dengan tegas mengatakan, saudara dikasih Tuhan, bagi kita semua hamba Tuhan yang sudah mendalami firman Tuhan, kalimat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini katakan, tapi roh dengan tegas mengatakan, itu baru pertama kali Rasul Paulus menuliskan bahwa roh dengan tegas mengatakan. Di dalam perjanjian baru, baik 4 Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes maupun surat-surat lain, ya, baik surat itu oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Titus, oleh Paulus kepada Titus, pada Timotius, yang ditulis oleh Yakobus, oleh penulis Ibrani. Itu baru pertama kali ini saja Rasul Paulus menuliskannya dengan kata roh dengan tegas mengatakan. Silahkan diselidiki firman Allah, silahkan dibaca, direnungkan. Apakah ada kalimat lain yang menyatakan roh dengan tegas mengatakan? Kenapa ini saya tekankan demikian? Karena memang ya, kalau sampai di sini Rasul Paulus menuliskan roh dengan tegas mengatakan, di dalam bahasa aslinya dikatakan retos lege. Dan itu bentuknya adalah present active indicative.
menyatakan satu fakta, satu kenyataan. Ya. Nah, kalau sampai Rasul Paulus menuliskan, ya, tegas mengatakan, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan expressly says, secara ekspresif mengatakan, Roh Kudus secara ekspresif mengatakan. Jadi itu artinya bahasa Indonesianya. Tapi Roh dengan tegas mengatakan itu dengan ekspresif mengatakan kepada Paulus. Berarti ada sesuatu yang sangat penting untuk kita dengarkan. Karena Roh dengan tegas mengatakan, secara ekspresif mengatakan kepada Rasul Paulus. Apa dikatakannya? Bahwa di waktu-waktu kemudian, jadi di waktu-waktu yang akan datang, ada orang. Kalimatnya itu ada orang, dalam bahasa aslinya dituliskan peace. Peace itu artinya adalah orang tertentu. Jadi Roh Kudus mengatakan kepada Paulus bahwa nanti di kemudian hari, di waktu-waktu yang akan datang, itu akan ada orang tertentu yang kita belum tahu siapa. Sekali lagi, orang tertentu yang kita belum tahu siapa. Hanya dinyatakan ada orang tertentu, ya, yang akan murtad. Dan kalimat murtad di sini bukan berbalik. Kalimat murtad di sini bukan memberontak. Tapi kalimat murtad di sini dalam bahasa aslinya dituliskan adalah apistemi. Apa artinya apistemi? Meninggalkan iman. Jadi di sini dikatakan nanti suatu ketika akan ada orang tertentu yang meninggalkan iman. Nah, kalau dia tinggalkan iman, di sini ada pertanyaannya. Ya, yang pertama, ini iman yang mana? Apakah ini iman yang diberikan Allah kepada dia, kepada orang itu, atau iman yang dia akui sendiri dia beriman tapi bukan dari Allah? Karena sampai minggu ke-20 ini kita harus sudah paham bahwa ada yang memang iman diberikan Allah seperti dikatakan dalam Yudas 1 ayat 3. Ya, dikatakan iman yang satu kali diberikan dan sampai selama-lamanya. Tidak akan iman itu luntur, tidak akan iman itu hilang. Karena sekali diberikan oleh Allah, sekali sampai selama-lamanya. Dituliskan dalam bahasa aslinya kita bahas minggu lalu adalah katakan apa? Hapax. Ya, hapax. Kita akan bahas nanti lebih dalam lagi di sini apa itu maksudnya iman seperti itu. Ataukah ini iman yang saya akui sendiri, mengaku-ngakulah. Ini iman KW namanya, ya. Iman palsu ini. Iman yang saya percaya kok, saya percaya, tapi itu iman bukan diberikan oleh Allah. Nah, orang-orang apakah yang dimaksud itu iman yang mana di sini? Jadi itu sekarang Rasul Paulus itu iman yang jenis apa ini? Dia meninggalkan iman itu iman yang mana ini? Iman yang Tuhan berikan dengan kualitas satu kali diberikan sampai selama-lamanya, atau iman yang diaku-aku sendiri? Nah, kenapa? Ini penting karena dikatakan di sini orang yang murtad tadi, orang yang meninggalkan iman itu dia akan pergi mengikuti yang lain. Yaitu mengikuti siapa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi ini orang-orang ini yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus, ya, bahwa nanti ada orang yang meninggalkan iman dan dia pergi mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, pertanyaannya, tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang jadi pertanyaan kita, siapa orang ini? Siapa orang ini? Apakah orang ini orang yang percaya? Apakah yang dimaksud sini adalah orang yang sudah diselamatkan? Apakah orang yang dimaksud sini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan? Dan mereka menjadi murtad, meninggalkan iman yang diberikan oleh Allah kepada dia, iman yang satu kali itu dan selama-lamanya. Apakah yang dimaksud 1 Timotius 4 ayat 1 itu orang jenis itu? Atau ada orang yang lain? Nah, mari kita lihat untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang selamat, yang sudah diselamatkan, bukan orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini tidak berbicara soal iman yang sudah diberikan Allah. Mari kita lihat. Yesus berkata, Yesus berkata di dalam Matius
Matius 13 ayat 22. Ini minggu lalu kita membahas firman yang sama, tapi dari Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat Matius 24 ayat 24. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, malam ini kita membahas firman-Nya yang sama, tapi dituliskan oleh Markus. Dalam Markus 13 ayat 22. Dikatakan begini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul. Pasti akan muncul. Dan mereka akan mengadakan, pasti akan mengadakan, memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi Yesus mengatakan pasti akan datang, itu namanya Mesias palsu, nabi palsu. Mereka juga akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Lalu diteruskan oleh Yesus, dikatakan begini. Dengan maksud. Nah, di dalam Matius 24 dan 24 yang kita bahas minggu lalu, kata dengan maksud itu dituliskannya sehingga. Sehingga sekiranya mungkin. Kalau di sini dituliskannya dengan maksud sekiranya mungkin. Sama artinya, kita sudah membahas juga minggu lalu. Tujuannya mereka dihadirkan dan melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Maksudnya apa? Dikatakan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sudah dijelaskan minggu lalu, kalimat sekiranya mungkin itu adalah satu pengandaian. Ya, jadi yang namanya Mesias palsu dan nabi palsu itu berandai-andai, bertanya-tanya, apakah bisa menyesatkan orang pilihan? Juga. Nah, kata juga itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bukan orang pilihan yang sudah disesatkan. Makanya dikatakan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Jadi orang-orang sudah dipilih, selected. Ya, jadi di sini firman ini menyatakan bahwa nanti Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu pasti akan datang, pasti akan menunjukkan mujizat tanda-tanda, dan mereka sudah menyesatkan orang. Sudah menyesatkan orang-orang. Siapa orang-orang itu? Ya orang-orang yang tidak dipilih. Dan mereka masih berandai-andai, bertanya-tanya, mungkin nggak kita ini ikut-ikutan juga bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, kita sudah membahas minggu lalu dalam bahasa aslinya kata sekiranya mungkin atau seandainya, itu dituliskan dalam bahasa aslinya eidunaton, atau bahasa Inggrisnya wonder, bertanya-tanya. Di dalam New King James Version, maka bahkan dituliskan lebih tegas lagi. If it were possible. Yang artinya kalau seandainya dulu kita mungkin bisa menyesatkan. Jadi bicara masa lalu, tapi sebenarnya masa ini orang-orang itu tidak sesat. Jadi sekali lagi jangan firman ini diartikan yang lain daripada itu. Karena secara konteks keselamatan, secara alkitabiah, bukan ayatiah ya, tapi bukan berdasarkan ayat-ayat, tapi berdasarkan keutuhan Alkitab atau alkitabiah, dan secara tata bahasa Yunaninya jelas yang dikatakan eidunaton atau sekiranya mungkin itu menunjukkan adalah seandainya. Sekiranya mungkin, seandainya di masa lalu saya bisa, si iblis bisa, si nabi palsu, si Mesias palsu bisa menyesatkan orang pilihan. Berbicara masa lalu, sekiranya mungkin, seandainya mungkin. Nah, ini sejalan dengan seluruh konteks Alkitab mengenai orang yang diselamatkan yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan atau Mesias palsu. Jadi ini yang pertama, bahwa yang dimaksud orang tadi, yang dimaksud tadi ada orang itu orang tertentu, bukan yang dimaksud adalah orang-orang pilihan. Karena orang pilihan Yesus katakan tidak akan bisa disesatkan. Rasul Paulus malah menegaskan lebih tegas lagi kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Kita sama-sama tahu jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat-jemaat yang imannya luar biasa. Kehidupan kasihnya juga menjadi teladan dan hidup dalam pengharapan. Dan mereka jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat-jemaat yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Inilah jemaat yang dikasihi, dijaga oleh Tuhan. Dan kepada jemaat inilah Rasul Paulus berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Nah, ini orang siapa ini? Orang tertentu, juga orang tertentu. Orang-orang yang nanti kita akan tahu ternyata dia itu penyesat, ternyata dia itu durhaka, ternyata dia itu orang yang murtad.
Jadi jangan kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang-orang itu, penyesat-penyesat itu, dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi bukan orang jemaat di Tesalonika yang nanti akan jadi sesat. Jangan berpikir ke sana, jangan logikanya logika dunia. Ini adalah peringatan dari Tuhan melalui Rasul Paulus yang menyatakan kepada jemaat di Tesalonika, jangan sampai kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara apapun juga. Kenapa? Sebab nanti sebelum hari itu, hari kedatangan Kristus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad. Itu yang pertama. Harus datang dulu murtad. Harus terjadi. Nah, di sini murtadnya bukan apistemi, tapi apostasia, pemberontakan. Jadi berbeda dengan tadi adalah meninggalkan iman atau apistemi. Di sini adalah apostasia, adalah pemberontakan. Sebelum hari Tuhan datang akan ada dulu pemberontakan. Ada pemberontak. Sebab itu kamu harus hati-hati, ya. Jangan sampai kamu mau ikut-ikutan memberontak. Yang kedua adalah dikatakan dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, anomias, pelanggar hukum yang harus binasa. Jadi ada dua kejadian yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Sebelum hari Tuhan nanti akan ada bermunculan orang-orang pemberontak, murtad. Ada juga orang-orang yang durhaka, penentang, pelanggar hukum, yang semua itu akan binasa. Bukan kamu, bukan jemaat di Tesalonika, bukan kamu orang-orang yang pilih dipanggil, tetapi adalah orang-orang yang nanti saya akan nyatakan. Begitu firman Tuhan, akan dinyatakan. Jadi nanti, saudara dikasih Tuhan, pada saatnya sebelum hari Tuhan, Allah akan menunjukkan kepada jemaat-jemaat seperti si kualitas jemaat Tesalonika. Dia akan beritahukan, ini loh orang yang murtad, ini loh orang yang durhaka. Jaga dirimu, jangan ikut-ikutan kamu memberikan dirimu untuk ikut-ikutan memberontak. Jangan memberikan dirimu untuk ikut-ikutan menjadi pelanggar hukum. Dan Allah menyatakan itu kepada orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggilnya, yang ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus. Kepada orang-orang percaya, kepada orang yang diselamatkan. Diberitahukannya, ini hati-hati, orang di sebelahmu ini adalah pendurhaka, orang yang murtad. Allah tidak menyatakan itu kepada orang yang murtad atau orang yang durhaka. Kamu itu orang durhaka. Kamu itu orang murtad. Tidak, Tuhan tidak menyatakan kepada mereka. Tuhan menyatakannya kepada kita. Bahwa si A, si B, si C itu orang murtad, orang yang durhaka. Itu nanti Tuhan akan memberitahukannya. Dan ini bukan hal yang luar biasa atau hal yang aneh, tidak. Seperti kita tahu di zaman Musa sama Fir'aun, Allah pun sudah menyatakan kepada yang namanya Musa. Dikatakan kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Ingat, ciri-ciri orang yang tidak dipanggil, dipilih itu adalah apa? Hatinya dikeraskan, matanya dibutakan. Nah, pada saat Allah berfirman kepada Musa, dia katakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Bukan Allah berkata kepada Fir'aun, hei Fir'aun, nanti engkau hatimu akan kukeraskan. Tidak. Allah tidak berbicara pada Fir'aun yang dikeraskan hatinya. Allah berbicara kepada orang yang dipanggil dipilihnya, yaitu Musa. Menyatakan bahwa Fir'aun akan kukeraskan hatinya. Demikian juga dalam 2 Tesalonika ini. Dikatakan, Allah menyatakan nanti kepada kita orang-orang yang percaya diselamatkan. Nanti ada di antara kamu itu orang-orang yang murtad, orang-orang yang durhaka. Dia akan menyatakannya kepada kita supaya kita jangan memberikan diri kita untuk ikut-ikutan murtad, memberontak, ikut-ikutan melanggar hukum. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara dikasih Tuhan, bahwa ya, yang dimaksud tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, orang itu adalah bukan orang-orang dipanggil dipilih, tapi memang orang-orang yang sudah ditentukan dari semula untuk dihukum dan dibinasakan. Bukan orang-orang yang dipanggil dipilih, karena justru orang yang dipanggil dipilih, orang percaya, orang selamat itu yang diproteksi, dijaga oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya dia tidak akan dijadikan sesat, supaya dia berhati-hati, waspada. Yang kedua, dalam sambungannya dalam 1 Timotius 4 ayat 2. Jadi kalau tadi katakan nanti ada pada menjelang hari Tuhan itu nanti ada orang-orang yang murtad, yang artinya apistemi, meninggalkan iman dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kenapa orang itu kok mengikuti itu?
meninggalkan iman tadi itu ya. Iman yang mana ini? Iman yang diberikan Tuhan atau iman yang dia akui aja dia punya iman? Dan siapa yang membuat mereka itu sesat? Siapa yang membuat mereka itu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan? Ternyata di ayat 2 dikatakan oleh Rasul Paulus. Yaitu apa? Oleh tipu daya, oleh hipokrisi, oleh kemunafikan. Oleh tipu daya siapa? Pendusta-pendusta. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus menuliskan sengaja dia tuliskan itu adalah pendusta-pendusta atau pembohong. Dan klasifikasi pendusta-pendusta ini adalah apa katanya? Hati nuraninya memakai cap mereka. Apa itu artinya? Mari kita bahas baik-baik. Minggu lalu kita sudah membahas ya mengenai Wahyu. Wahyu 12 ayat 3 dan 9 ya, di mana dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 9 dikatakan bahwa akan terlihat tanda-tanda di langit ya. Tanda-tanda di langit seekor ular naga besar berwarna merah berkepala 7 bertanduk 10 dan setiap kepalanya menggunakan mahkota. Dan ayat 9 Wahyu 12 ayat 9 yang sudah kita bahas juga minggu lalu dikatakan naga ini, binatang naga ini dilemparkan ke bumi oleh Allah. Dilemparkan ke bumi untuk apa? Untuk menyesatkan dunia ini. Itu ya, itu. Dan siapakah dia itu? Naga itu adalah iblis. Dalam Wahyu 12 ayat 9 menyatakan itulah iblis atau Satan. Yang tujuannya dilempar ke dunia ini adalah menyesatkan dunia ini. Nah di Wahyu 13 yang kita bahas juga minggu lalu, Wahyu 13 ayat 11 sampai 15 dikatakan setelah naga atau iblis itu jatuh ke bumi dan terluka oleh pedang, maka dari bumi dia katakan, Yohanes mengatakan, aku juga melihat satu binatang lain yang keluar dari bumi. Binatang lain yang keluar dari bumi. Jadi ini binatang yang lain ini bukan dari langit, tapi dari bumi. Nah bentuknya kayak apa? Dia bukan berkepala 7, bukan bertanduk 10. Tapi binatang yang dari bumi ini dia hanya bertanduk 2, berkepala 1, bertanduk 2. Dikatakan seperti anak domba, seperti anak manusia. Jadi seperti manusia. Hanya saja berbicaranya sama seperti si naga. Sama seperti ular naga itu. Artinya apa? Tadi masih ingat di Wahyu 12 ayat 9, saat dia dilempar, si iblis dilempar ke dunia, dia akan menyesatkan. Jadi dia akan berbicara hal-hal yang menyesatkan. Maka binatang kecil ini yang bertanduk 2 yang seperti anak manusia ini, seperti anak domba ini, dia akan berbicara juga seperti si iblis itu, tuannya itu, ya, dengan melakukan apa? Penyesatan-penyesatan. Nah ini yang dimaksud pendusta-pendusta tadi. Nah kalau dikatakan dia pendusta, kita tahu kan dia menjadi pendusta itu binatang yang bertanduk 2 itu, dalam Wahyu itu pendusta itu dia menjadi pendusta karena si setannya, karena ular naganya. Itulah bapaknya dia. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan